Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Riyadi. Tepat di tempat saya berdiri ini adalah majelis taklim ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, zikir dan sholawat. Ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, Syekh Kyai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Nah, tempat kami berdiri ini adalah di mana nanti akan diadakan yaitu kegiatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, 13 Oktober 2022, Kamis malam Jumat, khusus bagi Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul yang insyaallah akan mendatangkan yaitu guru besar Abuya Dr. Kyai Haji Ar-Raji Hasim. Baik pemirsa dan jamaah Ikhwanul Ma'rifah yang dimuliakan Allah, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk tidak melewatkan kegiatan ini, yaitu pada hari Kamis malam Jumat 13 Oktober 2022 Ba'da Isya. Kemudian siangnya hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 beliau berada di Balikpapan untuk kegiatan sholat Jumat, yaitu sebagai khatib di Masjid Al-Ikhlas Balikpapan yang tayangan bisa Anda saksikan. Baik jemaah dan pemirsa yang kami hormati, selanjutnya beliau akan kembali di tempat ini pada tanggal 14 Oktober 2022 Jumat malam Sabtu untuk kegiatan takblik akbar yang kami gelar dengan sebutan ngaji bareng Abuya, yang insyaallah lokasinya akan kami tunjukkan. Yuk mari bersama-sama kita saksikan. Baik pemirsa dan jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, inilah panggung yang nanti akan dipergunakan untuk kegiatan acara Maulid Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, 14 Oktober 2022 Jumat malam Sabtu dan terbuka untuk umum. Yaitu kegiatan ini kami gelar dengan takblik akbar ngaji bareng Abuya Dr. Kyai Haji Ar-Raji Hasim LCMA Hum. Kepada seluruh jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul dan pemirsa semua, jangan lewatkan kesempatan ini dan silahkan Anda saksikan. Disinilah nanti akan jamaah semua berkumpul di lokasi yang sudah sedang dipersiapkan, dan di depan serta di samping ini lokasi di mana nanti akan dilaksanakan kegiatan Maulidur Rasul, yaitu Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Pemirsa dan jamaah Ikhwanul Ma'rifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kediaman Al-Mukarram, penerus ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Kiai Jumeri dari SH MSI, yang sejak wafatnya Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Banjari membina majelis zikir dan sholawat Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Dan inilah kediaman beliau yang nanti akan dipergunakan untuk menginapnya, yaitu guru besar Abuya Dr. Kyai Haji Ar-Raji Hasim LCMA Hum. Baik jamaah dan pemirsa Ikhwanul Ma'rifah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ke dalam dan kita saksikan di mana nanti Abuya dan keluarga nanti akan menginap. Kenapa kami katakan dan keluarga? Karena yang datang nanti Abuya beserta istri beliau Umi Eli Ermawati dan si kecil
Helena Araji Hasim beserta keponakan beliau. Baik, kita diri ini adalah tingkat 2 kediaman Al-Mukarram Kiai Haji Meri bin Haji Dari, di mana di sini terdapat ada 5 kamar, dan ini nanti kamar yang dipergunakan untuk Abuya dan keluarga menginap, yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas, ada televisi dan ada pendingin ruangan serta kamar mandi dan toilet. Nah, itu jemaah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedang berada di rumah pribadi kami, dan alhamdulillah saat ini dalam rangka persiapan kedatangan ya, Abuya Dr. Araji Hasim LC Esfil M.Ahum dalam rangka mengisi acara atau mengaji bareng dengan Abuya dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau 2022 Masehi, yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari. Kajian khususnya pada malam Jumat, pengertian kajian khusus jangan salah menerjemahkannya. Artinya karena beliau 2 hari di Sanga-Sanga, jadi kita ambil kesempatan ngaji bareng dulu para ikhwan-ikhwan terdekat ya, karena apa yang beliau sampaikan juga ilmunya sudah dipelajari di dalam majelis Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Kemudian pada malam Sabtunya beliau juga kembali di Sanga-Sanga mengadakan bahasanya itu kajian akbar lah, tablik akbar ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dan pada hari Jumatnya beliau juga menyempatkan untuk mengisi acara di Polda Kaltim, yaitu kalau tidak hilap kami yang dijadwalkan di sana beliau khutbah, dan setelah itu mungkin memberikan tausiah. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah, malam Jumat itu beliau kajian khusus, malam Sabtunya kajian umum, artinya orang umum pun bisa masuk ke dalamnya, dan para ikhwan pun dari berbagai penjuru itu hadir. Nah, jadi 2 malam. Maka oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang merasa mempunyai taklim, merasa mengaji ya, ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang diamanahkan oleh Al-Mukarram untuk dikaji ilmu ini ya, dan diberikan kepercayaan beliau kepada para penerus ilmu, para pengemban amanah dan lain sebagainya untuk meneruskan dakwah
penyampaian ilmu ini kepada mereka yang berminat. Jadi kami mengundang antum, para ikhwan wa akhwat yang merasa mengaji dengan siapapun. Umpamanya ada yang mengaji di Samarinda dengan Ustadz Bagio, dengan Ustadz Sukimin, mungkin dengan Ustadz yang lainnya. Di Tenggarong mungkin ngaji dengan Ustadz Haji Ahmad Solihin, ngaji dengan Ustadz Awang, dengan yang lain-lainnya. Kemudian mungkin di daerah Samarinda, di Rapak Indah, ada yang ngaji dengan Kiai Haji Jajang Wahono, ada yang ngaji dengan yang lainnya. Begitu juga di mana-mana, di Balikpapan dan lain sebagainya, karena masing-masing ada yang ditugaskan. Mari kita bersama-sama kumpul dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada saudara-saudara kita menantang, ya, mengatakan bahwa peringatan Maulid itu adalah bid'ah. Kita tidak usah repotkan itu, yang penting mereka tidak ganggu kita dan kita tidak ganggu dia. Selama kegiatan Maulid itu tidak dicampuri dengan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami mengundang semua jamaah, umpamanya undangan resmi tidak tersampaikan melalui lisan kami pada hari ini merupakan undangan lebih afdal, ya. Karena insya Allah ribuan saudara-saudara kita yang sudah menyatakan diri untuk hadir di sini, baik itu orang umum yang juga kepengen nanti ke depannya mengaji, untuk mengenal diri mereka, hakikat diri mereka dan lain sebagainya. Jadi kami mengundang semua para pengemban, para pengurus, ya, dimanapun dia berada. Ya, sampai kemarin itu kita sudah mengundang juga yang berada di Malaysia, namun beliau menyatakan diri hadir. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak dapat dilakukan karena ada pembatasan katanya, dan ada yang belum lengkap vaksin coronanya, ya. Nah, itu. Jadi kehadirannya masih tanda kutip. Karena Guru Ramli juga ada telepon kami, ya, Awang Jenny, kemudian Pak Usen, ya. Nah, itu Guru Usen. Jadi ingin sekali berjumpa Buya Araji, bahkan kata beliau kalau kami tidak dapat hadir, tolong dilamarkan Buya Araji untuk dijadwalkan kapan beliau bisa mengisi ke daerah Sabah, Keke dan Tawau, ya. Itu hajat ikhwan-ikhwan kita yang ada di sana. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi, ini persiapan sudah 70-80%. Mohon doanya semua jamaah, semua ikhwan wa akhwat, mohon kehadirannya. Begitu juga para pengemban, para pengurus, baik di pusat, di cabang, di ranting. Tinggalkan dulu segala hal-hal yang tidak, bahasanya tidak apa, yang kurang serak lah bahasanya, itu kita tinggalkan. Karena kita dipesankan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Haji Muhammad Syaman Al-Banjari di dalam wasiat 40, berkasih sayang, ya, saling nasihat menasehati, saling hormat menghormati. Yang muda hormat kepada yang tua hormat kepada yang muda. Karena ajaran kita, ajaran ma'rifat adalah ajaran tentang selain mengenal hakikat Allah, tauhid, mantap kepada Allah, tapi jangan lupa adab itu penting, akhlak itu penting, ya. Dilaknatnya seorang makhluk Allah yang tadinya mulia, si Ijazil, malaikat Ijazil, dilaknat menjadi iblis karena dia kurang menjaga adab kepada Allah, disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, dia tidak mau. Nah, sama kita orang ma'rifat kepada Allah. Apa pesan Tuan Guru kita, selama pesan itu tidak bertentangan dengan Quran hadis, ya kita laksanakan, ya. Dan lengkap pesan Tuan Guru kita tertuang baik di dalam wasiat 40, di dalam wasiat yang lainnya, supaya kita ini berkasih sayang, saling dukung mendukung, jangan saling berkotak-kotak dan memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Kita belajar ma'rifat, jangan pernah merasa hebat. Kita belajar ma'rifat harus lebih tawadu. Jadi ini harapan kami. Sekali lagi kami mohon, kami minta, kami undang para pengurus taklim, perbedaan pendapat itu dihilangkan dulu, ya.
Jangan sampai aku di kotak ini, aku di grup ini, apa. Yuk kita kumpul menunjukkan rasa kesetiaan kita kepada Al-Mukarram. Kenapa? Karena yang kita peringati ini, ya kalau haul Al-Mukarram itu sudah jelas, sudah kita laksanakan, kita akbarkan setiap tahunnya. Ya. Dan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi juga harus kita peringati. Jadi bukan apa yang kami lakukan di sini ini untuk riya, untuk pamer, enggak. Jadi yang kami pamer, yang kami tampakkan ini adalah pesan-pesan Al-Mukarram yang kita implementasikan, ya. Nah, apalagi baginda Nabi adalah suluk, baginda Nabi adalah orang yang memberi kita jalan dari gelap gulita ke jalan yang terang benderang, sama murabbi mursyid kita. Jadi tolong ingat pesan murabbi mursyid, kalau memang kita taat kepada beliau, maka taatlah dari lisan sampai ke hati, dari hati sampai ke lisan. Itulah yang terbaik menurut Rasulullah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan, ya, baik di saudara-saudaraku, para ikhwan wa akhwat, para pengurus, ingin gabung malam Jumat monggo, ingin gabung malam Sabtu monggo, ingin gabung 2 malamnya juga monggo. Jadi tidak ada istilah ini khusus itu bahasa umumnya saja, ya. Jadi tidak ada yang khusus, karena paling juga yang dibahas oleh Buya adalah tentang apa yang sudah kita pelajari. Itulah eloknya Tuhan, ya. Kemarin kita panggil beliau dalam haul, manusia punya rencana, di sinilah manusia punya rencana, Tuhan punya kuasa. Ada tertunda, dan alhamdulillah beliau datang nanti 4 orang, ya, dan akan memberikan kajian-kajian, memberikan taujiah kepada kita semua untuk lebih memperkuat keyakinan kita, diri kita, karena beliau itu juga dititipi Allah ilmu, ya, yang cukup dalil-dalil. Jadi ini saja barangkali. Jadi ini sudah persiapan kita diliput yang mungkin untuk diketahui, kecuali mungkin tempat-tempat jamaah yang menginap, karena kami juga sudah siapkan jamaah-jamaah yang jauh akomodasinya, ya, tidak jauh daripada tempat kegiatan, tidak jauh daripada rumah pribadi kami. Kalau di rumah pribadi ini mungkin ada kamar-kamar tadi yang sudah dilihat, itu sudah diliput, itu untuk Buya. Itu pun kami masih siapkan 2 kamar di Hotel Bintang 5 di Balikpapan, ya, di Hotel Platinum. Jadi di sana disewa 4 kamar, 1 kamar ikhwan yang menjaga beliau, ya. Kemudian di sana ada pengawalan juga, nanti kesanga-sanga juga di patwal, ya, dan dari Kapolda, kemudian dari kepolisian sini sudah kita koordinasi. Jadi mohon doanya semua. Yang kami lakukan bukan untuk berbangga-bangga, yang kami lakukan untuk mengangkat harkat martabat ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, ingin mengangkat harkat martabat Tuan Guru kita, karena fotonya selalu terpanjang dalam segala kegiatan. Bolehlah orang mengatakan beliau sudah mati, tapi kami tidak pernah mengatakan beliau mati. Matinya beliau adalah mati dalam istilah, ada mati hisi, ada mati suri, ya. Nah, jadi itu untuk dipahami. Beliau hidup dan menyaksikan, bahkan dalam peliputan ini pun beliau menyaksikan, ya, dalam persiapan pesan, dan beliau selalu mendoakan semoga pelaksanaan ini yang penting di dalamnya jangan ada bekerja dengan nafsu tapi dengan hati, dan jangan ada ingin pamer, ingin dipuji manusia tapi minta pujian Allah. Itu yang benar. Nah, oleh karena itu ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Jadi segala persiapan yang jauh-jauh daftarkan diri, kalau mau nginap daftarkan diri supaya kami mudah mengaturnya. Jangan sampai nanti begitu acara ada suara-suara yang tidak enak. Kita orang ma'rifat, segala kekurangan kita tutupi, ya. Kelebihannya yang kita lihat, ya, kita nilai. Nah, ini saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Mohon doanya semua, mohon kehadirannya semua nanti pada tanggal yang telah kami tetapkan, dan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, karena Pak Gubernur juga kami undang, dan beliau ini 2 kali ini memanggil kami ke sana. Cuma karena beliau ini sibuk, kan. Kemarin pagi disuruh ke sana batal, ini juga disuruh ke sana batal. Ya mungkin nanti ditemui di kantor saja. Kemudian Pak Wagub juga insya Allah kalau tidak ada halangan, kesehatan beliau boleh, karena beliau itu paling suka, ya. Kami pun selalu diundang dalam kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, ya.
Jadi doa kita juga doakan mudah-mudahan beliau sembuh dari rahmat sakitnya supaya kita bisa bersama-sama ya para ulama, umara dan ulil amri jadi satu di tempat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada saat ini saya sedang berada di makam ya. Makam ini adalah insya Allah nanti menjadi tempat peristirahatan terakhir kami. Tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah, namun kita sudah menyiapkan tempat peristirahatan. Mungkin di antara ikhwan wa akhwat, di antara saudara-saudaraku yang lainnya ya, melihat bahwa ini ada makam, kok orangnya masih hidup, kok sudah ada makam, sudah lengkap, sudah ada tata cara jarah, sudah ada qasidah dan lain sebagainya, sudah siap ya. Kemudian di makam yang ada ini ya, itu ada tertulis Syed Ahmad Ibnu Qadri Al-Maghribi, yang beliau lahir hari Jumat tanggal 6 September tahun 1783 dan wafat pada hari Jumat pula tanggal 7 Juli ya 1853. Jadi bulannya sama dengan bulan kelahiran kami ya. Nah, itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa makam ini ada di sini. Jadi makam ini ada risalahnya ya. Pada waktu Al-Mukarram hidup, makam ini asalnya di daerah Kelurahan Sanga-Sanga Muara. Dan makam ini mungkin udah orang Muara juga yang umur ratusan tahun belum tahu, karena asalnya di seberang. Dan beliau ini adalah seorang wali Allah dari Maghribi, jadi mengembara, nyebar ilmu. Jadi awalnya itu di seberang Muara itu ya, kemudian beliau berpindah ke dekat yang saat ini monumen dan tidak ada yang mengetahui. Jadi ketika itu orang kencing di situ apa di situ, maka diberilah seseorang alamat, minta supaya makam beliau ini, tempat beliau itu dikasih tanda aja, dikasih kayu begitu supaya orang jangan nanti kurang adab ya, kan Anda tahu kan kencing di situ, karena kata beliau sering kencing. Nah maka kami datanglah kepada Tuan Guru Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, minta ditasih ini alamat ini bagaimana. Ternyata beliau tidak pernah ke situ, tapi tahu tempat itu. Kata beliau, Jumeri, di tempat itu memang ada makam seorang wali. Percaya orang tidak percaya itu urusannya masing-masing. Tapi siapa yang membinanya, maka lihat hasilnya, dan siapa yang mendustakannya, lihat hasilnya. Nah kami pun ketika itu ingin memindahkan ke sini, tapi kata beliau nggak bisa, ini kan beliau memang di sana. Nah berjalannya waktu, kita bina kubah itu di sana, lalu ada orang ziarah, dan orang itu berhasil daripada niatnya kepada Allah, minta kepada Allah, bukan minta kepada makam ya. Lalu ada warga yang tidak setuju, katanya nanti ini menjadi kesyirikan orang kepada Allah, meminta ke kubur, padahal itu keliru ya. Kita lihat dia minta kepada siapa, dia minta kepada Allah, dia jarak kubur, ya wajar-wajar saja kan. Nah daripada kita debat, karena mereka minta dibongkar itu makam, adakah jasadnya? Ya jasad seorang wali, nggak usah. Zaman saat ini saja kan banyak, ada pembongkaran makam yang 20-30 tahun, ada yang ratusan tahun, jasadnya masih utuh. Itu semua di dalam urusan Allah.
Nah, jadi orang percaya tidak percaya, tapi pribadi kami percaya, dan ada beberapa habaib datang ke sini membuat pernyataan yang sama. Jadi makam ini kami pindah di sini, kami buka di sana supaya tidak konflik, ya. Walaupun kami pernah menjadi penguasa di sana, kami tidak mau konflik, kita pindah ke sini. Dan ini belum ada ketika itu, tempat ini belum ada, di belakang sana kami taruh makam beliau ini. Kemudian beberapa kali bergeser makam beliau ini, 3 kali bergeser sampai ke sini, ya. Nah, maka kami juga merencanakan ingin membuat kubah ketika itu tempat makam pribadi kami, ya, kalau kami dipanggil oleh Allah. Nah, jadi kalau beliau ada di sini bagaimana? Jadi apa jawabnya? Kami nanti kalau kembali ke hadirat Allah, tempat kami di sini, kami berpangku. Jadi ini seorang aulia, dan ini setelah disahkan, ya, oleh murabi mursyid kita. Artinya ini bukan orang yang abal-abal, bukan yang orang tidak punya risalah, tidak punya sejarah, tapi ya, tidak semua orang dikasih tahu rahasia ini. Orang mau percaya mau tidak terserah mereka. Nah, jadi sebelum kami bermakam di sini, makanya ini kasidahnya apanya, namanya beliau. Tapi nanti kalau kami bermakam di sini meninggal, nama itu ada 2, Syed Ahmad dan mungkin Jumairi Dahri di situ, ya. Nah, itu. Jadi ini untuk dipahami supaya tidak salah persepsi. Dan lagi kami mengisyaratkan kepada jamaah, mungkin jamaah ada yang tidak bisa ziarah ke makam Al-Mukarram di Samarinda karena kesibukan, karena apa, maka kami inisiatif, dan hati kami seolah-olah ada yang berkata, nanti sampaikan kepada jamaah-jamaah, apabila mereka kesini ngaji, apabila mereka kesini ada acara, maka mampirlah dulu di makam ini, salam kepada ini. Ini yang pertama Syekh Kiai Muhammad Saman Al-Banjari bin Haji Gusti Muhammad Soleh, yang kedua Syed Ahmad Ibnu Qadri Al-Maghribi. Ini tata cara ziarahnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Al-Mukarram, ya. Setelah baca kasidah makam itu adalah doa kita, bukan doa kita kepada mereka, tapi doa kita melalui wali, melalui murabi mursyid kita, minta kepada Allah. Itu kasidah makam. Ini tata cara ziarahnya. Baca suratul Fatihah, Al-Ikhlas 11 kali, Falak sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, surah Yasin. Kemudian wiridkan 3 ke dalam bagi jemaah yang udah ngaji, ya. 3 ke dalam, paham aja semua sudah. Bagi jemaah umum, dia cukup mau tahlil apa segala macam, gitu. Nah, inilah tempat ini sudah selesai. Tinggal kapan Allah memanggil kami, kami sudah siap zahir dan batin, karena urusan kematian adalah di dalam ketentuan Allah, ya. Namun sekali lagi kami katakan, kematian bukan menjadi ketakutan kita, karena kematian adalah semua menjadi cita-cita kita, ya. Nah, karena di balik kematian ada kehidupan baru, ya. Mudah-mudahan di kehidupan baru kita selalu siap sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh sang murabi mursyid kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Muhammad Saman Al-Banjari. Menurut kami beliau secara lahiriah tiada, tapi secara hakiki bahkan beliau sering berada di tempat ini, ya, beristirahat di tempat ini, yang insya Allah besok juga fotonya kita pasang di sini, ya. Foto beliau, foto kami masih dalam proses penyelesaian ini. Inilah sebagai kecintaan kami, inilah kami menjaga amanat sang murabi mursyid. Jadi makam ini kami lakukan begini, amanat sang murabi mursyid, bukan kehendak pribadi kami. Dan alhamdulillah Allah mempersembahkan ini, dipersiapkan tempat ini melalui tangan-tangan ikhwan. Dananya serupiah pun tidak ada bantuan campur tangan pemerintah, walaupun kami dekat dengan pemerintah, bahkan dekat dengan orang nomor 1 Kaltim, dengan orang nomor 2 Kaltim, tapi kami tidak pernah menggunakan kesempatan itu di dalam bahasanya kesempitan, ya. Nah, walaupun beliau ada ingin nanti kita bangun pondok apa segala macam, itu nanti, ya. Jadi yang jelas alhamdulillah Allah mengirimkan biayanya melalui tangan-tangan jamaah, ya. Alhamdulillah ini sudah terbangun, sudah selesai, sudah rampung. Marilah saya menghibau kepada seluruh ikhwan wa akhwat yang ngaji, apabila ada acara di tempat ini, apapun bentuk acaranya, mampirlah ke sini, ziarah ke tempat beliau. Pada hakikatnya kita sama ziarah kepada Al-Mukarram, ya. Zahirnya ziarah di sini, batin kita ziarah ke sana juga. Nah, ini barangkali keterangan kami supaya nanti jangan ada persepsi yang salah juga. Nanti mungkin bertanya-tanya, ini makam dari mana?
Silahkan siapa yang kurang yakin dengan ini tanya kepada orang-orang hawas, tanya kepada ulama-ulama kasyaf, apakah yang kami ceritakan ini bohong. Kalau kami yang ceritakan ini bohong, mungkin kami akan bongkar ini makam ini ya. Tapi insya Allah habaib juga, beberapa habaib pernah datang ke sini menyatakan ini bukan orang sembarangan, ini adalah hamba-hamba yang dikasihinya, inilah hamba-hamba Allah yang diberi tugas dia melaksanakan maka mulia ya. Nah itu, jadi kita disuruh menjaga ini, disuruh merawat ini, karena beliau bukan orang sembarangan, beliau adalah seorang wali Allah yang tidak banyak mungkin orang secara syariat tahu, termasuk ya kemarin di Sanga-Sanga Muara itu. Tapi alhamdulillah kami mengalami bukti dan nyata fakta sebagaimana apa yang dikatakan oleh sang murabi mursyid kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kyai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Siapa meyakini beliau ini memang begini sejarah dan risalahnya, lihat hasilnya ya. Hasilnya itu apa? Dalam bentuk ketenangan batin, bentuk ibadah kita meningkat, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya meningkat ya. Artinya ada keberkahan. Tapi bukan karena kita menyembah beliau, kita tidak menyembah ya, kita tidak menyembah wali, kita menyembah Allah, tapi melalui para wali kita akan sampai kepada Rasul, melalui para wali kita akan sampai kepada Allah. Nah ini saja barangkali keterangan kami, mohon dimaklumi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.